Logam mulia selalu jadi instrumen favorit di saat krisis melanda, termasuk saat seperti ini ya, di saat pandemi COVID 2019 yang memberikan dampak perekonomian global cukup besar. Nah, kalau berbicara logam mulia, pasti kita nggak akan jauh dari yang namanya emas gitu, karena gimana pun juga pamor emas ini sangat besar ya, padahal di sana masih banyak pilihan logam mulia lain seperti ada platinum, palladium, dan tentunya logam mulia yang satu ini yaitu perak. Nah, lalu bagaimana sebetulnya performa logam mulia lain dalam hal ini perak semasa pandemi ini? Apakah sebanding dengan emas? Apakah lebih buruk atau bahkan lebih baik? Simak terus bahasannya di obrolan perak episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Selamat datang kembali di channel Teh Silver. Di episode obrolan perak kali ini, saya coba sedikit sharing pengalaman pribadi saya dalam menabung perak selama 1 tahun ya, terutama di masa pandemi seperti ini. Jadi kalau kita flashback sedikit, di awal 2020 itu kan COVID-19 mulai masuk ke Indonesia ya, sekitar bulan Maret 2020. Dan kasusnya terus bertambah sampai akhirnya di April 2020 pemerintah mengambil kebijakan untuk mengadakan PSBB ya, untuk membatasi kegiatan sosial dan tentunya ini juga akan membatasi kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia gitu ya. Dan akhirnya prediksi krisis ekonomi itu makin kelihatan gitu. Nah, kalau ngomongin krisis ekonomi, orang nggak akan jauh dari obrolan tentang logam mulia karena logam mulia ini sudah sejak dulu dikenal sebagai salah satu instrumen yang cukup handal pada saat krisis ekonomi. Jadi mulai 2020 itu saat mungkin mulai Mei, Juni itu orang-orang sudah banyak yang mengalihkan asetnya ke logam mulia. Kalau di Indonesia, kalau kita ngobrolin logam mulia pasti nggak akan jauh dari emas gitu ya. Karena saya juga dulu seperti itu. Taunya logam mulia ya emas aja, padahal kan ada banyak yang lain ya. Ada platinum, ada palladium, dan juga perak seperti ini. Nah akhirnya harga emas kan terus naik tuh. Sampai kalau nggak salah juga mecahin rekor harga tertinggi ya di bulan Agustus 2020. Itu hampir atau sempat nyentuh di $2.000 per troy ounce. Nah di Juli 2020 karena saya merasa harga emas kok kayaknya makin lama makin mahal gitu kan. Akhirnya saya coba cari alternatif lain dan ketemulah dengan perak ini gitu. Jadi kalau saya boleh sharing, saya itu pertama kali cari informasi tentang perak sekitar awal Juli 2020. Waktu itu saya coba search di Kaskus ya. Ketemulah tweetnya Agan Carbonex kalau nggak salah. Itu tentang forum diskusi investasi perak. Cuma tweetnya waktu itu nggak terlalu aktif. Jadi saya coba tanya aja posting barangkali pindah kemana gitu ya. Dan akhirnya dapat informasi ada grup Telegram Forum Perak Indonesia. Ini bikinannya Pak Chandra ya. Nah akhirnya saya gabunglah di grup itu di 4 Juli 2020. Dari situ belajar banyak, tanya sana sini, kira-kira gimana untuk perak prospeknya gitu di Indonesia. Dan akhirnya saya coba beranikan beli perak pertama saya di 10 Juli 2020. Waktu saya masih ada catatannya nih kalau nggak salah. Ini catatan saya. Saya memang biasanya bikin catatan ya kalau misalnya untuk logam mulia ini karena selain kebutuhan untuk mengingat juga belinya di harga berapa, ada keperluan juga untuk mengingat belinya di waktunya kapan dan jumlahnya sudah berapa untuk nanti kita jadi bisa tahu kapan harus mengeluarkan zakat dan berapa banyak zakatnya gitu ya. Nah, koin-koin pertama yang saya beli itu ya koin-koin umum yang dibeli teman-teman yang baru kenal perak juga, kayak koin Maple dari RCM ya, Royal Canadian Mint, Britania, sama koin AC, American Silver Eagle. Nah, saya beli pada saat itu harganya ini masih sekitar 11.000 sampai 12.000 per gram ya. Jadi total per koin itu di kisaran 370 sampai 400.000 per koin. Ini masih ada catatannya. Untuk posisi perak yang granul pada saat itu mungkin masih kisaran 8.000 sampai 9.000 per gram. Sekarang di webnya Antam sudah 13 ribuan ya per gramnya. Sekarang kalau misalnya kita coba bandingkan yang koin-koin seperti ini, yang Maple atau Britania, kalau kita lihat di Tokopedia harganya mungkin sudah kisaran 550 sampai 600 ribu per koin. Artinya kenaikannya sudah lebih dari 20% gitu ya. Nah sebetulnya
Sekarang gimana nih kalau misalnya kita coba bandingkan dengan performa emas gitu, yang memang sudah terkenal pamornya untuk instrumen mempertahankan nilai gitu ya. Sekarang agak sulit sebetulnya kalau untuk membandingkan langsung ya, karena perak ini dia sangat bervariasi gitu ya, mulai dari jumlah cetakannya, kualitas cetakannya, kemudian dari desainnya gitu. Jadi karena variasinya ini, preminya juga bervariasi gitu. Jadi misalnya koin Britania ini gitu ya, ini kan dicetak rutin tiap tahun dan jumlahnya jutaan ya kalau nggak salah, dibandingkan dengan koin yang segitiga ini gitu. Ini dicetak jumlahnya terbatas, serinya juga hanya sampai 4 seri saja dan sudah itu selesai. Tentunya preminya akan berbeda, jadi agak sulit untuk membandingkannya. Nah, cara termudah adalah dengan membandingkan harga spot to spot gitu. Jadi kita akan coba bandingkan harga spot perak pada saat awal saya beli di 10 Juli 2020 sampai harga sekarang itu memberikan kenaikan atau penurunan berapa banyak, dan kita bandingkan juga dengan harga spot emasnya gitu ya. Oke, saya nggak terlalu jago tarik-tarik garis seperti ini sebetulnya, tapi kita akan coba saja. Ini untuk gambaran kasarnya. Kalau kita lihat, saya beli di 10 Juli 2020, pada saat itu harga perak ada di kisaran $18 per troy ounce gitu, 18,7 per troy ounce. Dan sekarang harganya ada di kisaran 26,47 US dollar per troy ounce gitu. Artinya dari sini sudah ada kenaikan sekitar 41% gitu. Ini kenaikan yang cukup besar, terutama periodenya hanya dalam waktu 1 tahun gitu. Sekarang kita coba lihat bagaimana dengan emas. Di emas ini katakanlah saya beli di waktu yang sama 10 Juli 2020. Pada saat itu harganya di sekitar 1798 1797 US dollar per troy ounce, dan sekarang harganya ada di 17,87, kisaran segitu ya. Nah, artinya malah sebetulnya ini posisinya rugi gitu, walaupun kecil, hanya 0,5-0,6% gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita saving atau simpan emas dan simpan perak di periode yang sama dari 10 Juli 2020 sampai sekarang, perak itu jauh lebih menguntungkan gitu. Walaupun emas di Agustus 2020 sempat menyentuh rekor tertingginya ya, karena sempat menyentuh di level 2000 troy ounce per US dollar. Tapi karena kita konteksnya adalah menabung, bukan jual beli, tentunya akan berbeda ya. Kalau yang jual beli sih bisa beli di murah, jual pada saat harga tinggi gitu. Tapi kalau misalnya kita simpan untuk nabung kan, simpannya jangka panjang gitu ya, lebih dari 1 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah, untuk konteks menabung seperti ini, ternyata yang perak ini memberikan return yang lebih baik gitu. Jadi dia tidak hanya bisa mempertahankan nilai, bahkan memberikan kelebihan nilai gitu ya. Untuk periode selama pandemi ini, ternyata bisa memberikan kenaikan nilai sebanyak 40% lebih gitu, jauh dibandingkan dengan emas, seperti itu. Jadi kalau boleh disimpulkan, selama pandemi ini ternyata instrumen yang paling tahan atau relatif lebih baik untuk disimpan atau ditabung adalah perak dibandingkan emas. Karena bisa kita lihat tadi ya, perak selama 1 tahun kita simpan bisa mempertahankan nilai uang kita, bahkan memberikan nilai lebih besar sebanyak 40% lebih. Sedangkan emas malah mengalami penurunan walaupun hanya sedikit ya, 0,6%. Tapi paling tidak masih bisa dikatakanlah bisa mempertahankan nilai uang kita gitu. Jadi kalau dari saya nggak ada salahnya kita mulai coba diversifikasi ya. Jadi nggak hanya selalu bergantung kepada emas, masih banyak logam mulia lain yang bisa dijadikan instrumen pelindung nilai maupun investasi, contohnya seperti perak ini. Dan tadi kita juga sudah bisa lihat ya, jadi selama masa COVID ini ternyata perak jauh lebih tahan terhadap pandemi dibandingkan emas. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Gimana pendapat teman-teman semua? Lebih memilih emas atau perak atau keduanya? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk di like videonya jika teman-teman suka dengan video ini. Dan juga silakan untuk subscribe dan di-share supaya tidak ketinggalan episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.